Mari Bapak Ibu, Papa Mama, Opa Oma yang mempunyai anak-anak atau cucu-cucu usia 0 sampai 4 tahun, kita ajak mereka untuk mengenal Tuhan Yesus sejak dini. Karena kami di GKI Gading Serpong mempunyai jenjang imut yang mengajarkan mereka untuk beribadah bersama, mengenal firman Tuhan dan memuji namanya. Oleh, kita udah bisa datang sekolah minggu lagi. Coronanya udah pergi. Corona jangan datang-datang lagi dong. Iya, kita sudah bisa datang ke sekolah minggu. Tapi tetap harus jaga kesehatan, tetap pakai masker dan sering cuci tangan. Wah, udah gak sabar ya pengen datang ke sekolah minggu. Kalian bisa ketemu lagi dengan teman-teman, dengan om, tante, dan kakak semuanya. Kalian bisa datang sekolah minggu nanti mulai tanggal 2 Oktober. Untuk yang sesi pagi jam 8 pagi dan untuk yang sesi siang jam 10.30. Jangan lupa ya, ditunggu loh. Pagi anak-anak semua, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan yang sehat nih, tetap kuat, tetap bersuka cita dan semangat mengikuti ibadah sekolah minggu. Semua udah siap? Wah, apa masih ada yang baru bangun nih, capek? Yuk, anak-anak kita bersemangat ya, kita mau ibadah sekolah minggu. Kita mau angkat pujian untuk Tuhan. Tuhan panggil anak-anak semua loh. Anak-anak Tuhan, sahabat-sahabat Kristus semua. Yuk anak-anak kita memuji. Hai sahabat Kristus. Hai, hai, hai sahabat Kristus. Marilah kemari. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari berbaris. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hai, hai, hai sahabat Kristus, marilah kemari. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari bernyanyi. La 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 la. Hai, hai, hai sahabat Kristus, marilah kemari. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari melompat. Hop, 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 hop. Hai, hai, hai sahabat Kristus, marilah kemari. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari menari. Teng tong teng tong teng. Hai, hai, hai sahabat Kristus, marilah kemari. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari tertawa. Ho 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 ho. Hai, hai, hai sahabat Kristus, marilah kemari. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari berbisik. Duduk yang manis. Mau apa ya? Nah anak-anak, kita duduk yang manis dulu. Sekarang kita mau berdoa. Yuk, kita mau lipat tangan, kita mau tutup matanya, kita mau tunduk kepala. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau
mengikuti ibadah sekolah minggu. Tolong kami Tuhan, pimpin kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak happy nggak jadi anak-anak Tuhan? Pasti happy dong. Kita anak-anak Tuhan ada di dalam Tuhan Yesus. Sekarang kita mau memuji lagi. Yesus pokok. Yuk, kita tetap semangat ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuat. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, anak-anak, wah, semuanya pasti happy. Kita ada di dalam Tuhan Yesus. Anak-anak tahu nggak tentang si semut? Binatang kecil yang suka berkelompok. Mereka ngapain ya? Mereka suka ngumpulin bahan makanan bersama-sama untuk kemudian dibawa ke sarang mereka. Yuk, kita kembali bersemangat nih. Kita mau memuji Tuhan. Judulnya Si Semut. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rezeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya makin teguhlah. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rezeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya makin teguhlah. Nah, sekarang kita waktunya memberikan persembahan kepada Tuhan. Ayo, mana persembahannya? Mana nih celengannya? Nanti kalau kita sudah sekolah minggu onsite, kita bisa bawa persembahan kita. Dan juga mungkin anak-anak bisa dibantu mama papa yang mau memberikan persembahan lewat QR code yang ada di layar ini. Yuk, kita mau bawa persembahan kita. Kita mau angkat pujian, bawa persembahanku.
sudah membawa persembahan kita simpan dulu ya persembahannya. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau bawa persembahan kami untuk Tuhan. Terimalah Tuhan dengan senang hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak tahu kan Tuhan Allah kita adalah yang terkuat, terhebat, dan terbesar. Yuk kita angkat pujian sekali lagi ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Wah, kita sudah memuji Tuhan, sudah membawa persembahan kepada Tuhan, dan saatnya kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Ayo, mana nih? Ini Alkitab Tante loh. Ini buku kesayangan Tante. Mana Alkitab anak-anak? Mana buku kesayangan anak-anak? Yuk, kita mau memuji Tuhan. Alkitab. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Halo, selamat pagi. Wah, senangnya hari ini Tante ketemu lagi dengan anak-anak untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, semuanya sudah siap dengar firman Tuhan? Wah, hebat-hebat. Semuanya sudah duduk manis, mau dengerin firman Tuhan. Ya, nah sebelum dengerin firman Tuhan, sebelum Tante Lili cerita, kita berdoa dulu, ya. Yuk, kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami boleh memuji Tuhan. Dan sekarang sebentar lagi kami mau dengerin cerita firman-Mu. Tolong kami semua Tuhan, agar kami boleh mengerti tentang firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, cerita firman Tuhan kita hari ini diambil dari Alkitab. Dari kitab Kejadian pasal 47 ayat 13 sampai 26. Nah, tapi sebelum Tante Lili cerita firman Tuhan, Tante Lili mau tunjukin sesuatu nih. Tante bawa apa ini? Ada yang tahu? Betul, wah
banyak yang tahu. Ini adalah celengan ayam. Nah, kalau Tante Lili mau tanya lagi nih, siapa yang punya celengan di rumah? Siapa? Punya? Wah, banyak yang punya celengan. Anak-anak tahu nggak sih, celengan ini untuk apa ya? Hah? Iya betul, untuk menabung. Anak-anak bisa memasukkan uangnya ke dalam celengan ini melalui lubang yang ada, ya. Nah, dulu anak-anak Tante Lili juga suka menabung di celengan ini. Uangnya dikumpulin, lalu lama-lama jadi banyak. Kalau sudah banyak, bisa dipakai saat nanti anak-anak perlu untuk membeli sesuatu. Perlu untuk beli mainan kalau anak-anak pengen beli mainan, atau beli buku, atau beli yang lain. Nah, sebaiknya anak-anak punya nih celengan. Banyak loh anak-anak bentuknya. Ada yang ayam seperti ini, ada juga yang berbentuk anjing, ada yang berbentuk kelinci, dan banyak lagi. Nah, anak-anak boleh pilih sendiri ya. Nanti belajar menabung. Wah, anak-anak hebat. Anak-anak pintar-pintar semua. Nah, anak-anak, kalau kepintaran yang anak-anak miliki itu dari siapa sih? Iya betul, Tuhan yang memberikan kepintaran kepada anak-anak, kepada kita semua. Semua orang masing-masing diberikan kepintaran oleh Tuhan. Nah, cerita firman Tuhan hari ini juga tentang seseorang yang ada di Alkitab, yang Tuhan berikan kepintaran yang hebat. Siapa dia? Dia adalah Bapak Yusuf. Nah, mau dengar cerita firman Tuhannya? Yuk kita dengarkan bersama-sama ya. Nah, Tuhanlah yang memberikan Bapak Yusuf kepintaran, yang memberikan Bapak Yusuf hikmat, sehingga Bapak Yusuf dapat mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Sebagai penguasa di Mesir, Bapak Yusuf dapat mempersiapkan negeri Mesir dalam menghadapi masa kelaparan. Anak-anak tahu, pada masa kelaparan itu akan terjadi bencana kelaparan di mana-mana. Karena tanaman tidak bisa tumbuh, di mana-mana kering, sehingga tidak ada tanaman yang dapat tumbuh dan berbuah. Nah, Bapak Yusuf dengan kepintaran dan hikmat yang dimilikinya dapat mempersiapkan semua itu. Seperti mimpi Raja Firaun bahwa akan ada 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Bapak Yusuf mempersiapkan makanan yang begitu banyak saat masa-masa kelimpahan, di mana saat itu tanaman masih dapat tumbuh, menghasilkan buah yang banyak. Bapak Yusuf menimbun makanan di mana-mana. Semua kota-kota ditimbuni dengan makanan, disimpan makanan sebanyak-banyaknya, sebagai persediaan di dalam menghadapi masa-masa kelaparan itu. Nah, anak-anak, ketika masa kelaparan itu datang, di seluruh negeri di mana-mana terjadi bencana kelaparan. Tidak ada yang punya makanan lagi. Tapi di Mesir masih banyak makanan. Karena apa? Karena Bapak Yusuf sudah menyimpannya sebanyak-banyaknya makanan saat masa kelimpahan. Nah, sehingga orang-orang berdatangan kepada Yusuf. Mereka datang kepada Yusuf untuk membeli makanan. Ya, orang-orang itu membeli makanan dengan uang mereka untuk menggantikan bahan makanan yang akan diperolehnya, supaya mereka tidak kelaparan. Anak-anak tahu kelaparan itu seperti apa? Ya, kelaparan itu perutnya bunyi kruyuk-kruyuk, ya. Lapar mereka, dan orang-orang itu takut akan kelaparan. Mereka membeli bahan makanan. Nah, kemudian ketika uang mereka habis, mereka bingung karena mereka kelaparan lagi. Lalu mereka datang kepada Yusuf. Mereka bilang, "Bapak Yusuf, sekarang aku tidak punya uang lagi untuk membeli makanan. Apa yang harus aku dapat tukarkan
untuk menukar bahan makanan. Lalu Bapak Yusuf bilang, "Tukarkanlah hewan ternakmu untuk ganti makanan," kata Bapak Yusuf. Lalu berbondong-bondong orang-orang itu datang membawa hewan ternaknya. Ada yang membawa kambing, ada yang membawa unta, keledai, dan banyak lagi untuk ditukarkan bahan makanan kepada Bapak Yusuf. Nah, anak-anak, lama-kelamaan bahan makanan mereka habis lagi. Sekarang mereka bingung karena sudah tidak punya uang, tidak punya hewan ternak lagi. Apa yang mereka miliki sekarang, anak-anak? Mereka hanya punya tanah dan diri mereka saja. Lalu mereka datang kembali kepada Yusuf. Mereka berkata kepada Yusuf seperti ini, "Bapak Yusuf, sekarang uang dan ternakku sudah tidak ada. Tetapi kami semua masih kelaparan. Dan hanya tanah ini yang kami miliki. Hanya diri ini yang kami miliki. Belilah semua itu sebagai ganti makanan buatku." Begitulah kata orang-orang itu kepada Bapak Yusuf. Nah, anak-anak, lalu Bapak Yusuf membeli tanah mereka, membeli mereka semua untuk ganti makanan. Nah, anak-anak, sekarang mereka sudah tidak mempunyai apa-apa, tapi Bapak Yusuf memberikan benih kepada mereka agar pada saatnya nanti mereka boleh menanam kembali di tanah yang mereka sudah jual. Nah, anak-anak, dari cerita firman Tuhan yang tadi kita sudah dengarkan, sekarang anak-anak tahu siapa yang memberikan Bapak Yusuf kepintaran, yang memberikan Bapak Yusuf hikmat. Iya, Tuhan ya. Bapak Yusuf mendapatkan kepintaran dan hikmat yang dimilikinya itu dari Tuhan. Dengan kepintaran itu, Bapak Yusuf dapat melakukan pekerjaannya dengan baik, dapat melakukan hal-hal yang hebat, memelihara hidup bangsa Mesir dari bencana kelaparan. Nah, saat ini kita juga bersyukur, kita juga berterima kasih. Tuhan memelihara hidup kita semua. Tuhanlah yang memberikan kita makanan secukupnya buat setiap kita. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita memberikan hidup kita bukan hanya hari ini, tetapi hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Dialah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap manusia yang percaya. Nah, anak-anak, dari cerita sekolah minggu hari ini kita juga belajar bahwa setiap kepintaran yang dimiliki oleh kita semua, kepintaran yang anak-anak miliki, datangnya dari Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kepintaran kepada anak-anak. Kalau saat ini anak-anak pintar, ada yang sudah bisa membaca, ada yang sudah bisa menulis, ada yang sudah bisa pakai sepatu sendiri, ada yang bisa mengerjakan aktivitas sekolah minggu. Itu semua kepintaran. Kepintaran itu dari Tuhan. Nah, anak-anak, kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih ya sama Tuhan Yesus yang memberikan anak-anak kepintaran. Nah, sekarang kita mau berdoa. Yuk, kita berterima kasih sama Tuhan Yesus buat firman Tuhan hari ini, buat kepintaran yang Tuhan berikan. Ya, yuk semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang boleh kami dengarkan. Kami juga berterima kasih buat kepintaran yang Tuhan beri kepada kami masing-masing, sehingga kami dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Ajar kami Tuhan, dengan kepintaran yang Tuhan berikan ini, dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, cerita sekolah minggunya sudah selesai. Sekarang kita mau ayat
hafalan ya. Ayat hafalan diambil dari Alkitab. Yuk kita sama-sama buka dari kitab Amsal. Dari kitab Amsal pasal yang kedua ayat 6a. Tante Lili bacain dulu ya. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Nah, yuk kita ulangi bersama-sama ya. Amsal pasal 2 ayat 6a. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Ya. Nah, bisa semua anak-anak? Kalau sudah bisa, anak-anak bisa ulangin lagi di rumah bersama mama papa, ya. Nah, sekolah minggu kita, cerita sekolah minggunya sudah selesai. Selamat hari Minggu anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih Tante Lili atas firman-Nya tentang Bapak Yusuf diberi kepandaian oleh Tuhan Yesus untuk mengumpulkan bahan makanan pada waktu kelimpahan. Sehingga pada masa kelaparan, Bapak Yusuf masih mempunyai persediaan bahan makanan yang banyak. Nah, anak-anak, kita sangat bersyukur ya mempunyai Allah yang hebat. Nah, anak-anak, sekarang kita mau aktivitas. Yuk, kita sekarang mau aktivitas. Bahan-bahan yang digunakan untuk aktivitas kali ini, nih ada 2 gambar seperti ini yang disiapkan dari sekolah minggu. Kalau yang menyiapkan sendiri, minta tolong mama atau papa untuk ngeprint ya. Nah, lalu ada lem kertas, bisa juga pakai double tape dan gunting. Yang gambar ini kita gunting ya. Minta tolong bantuan mama atau papa untuk mengguntingnya. Yuk sekarang kita menggunting dulu. Tante Tuti sudah selesai nih mengguntingnya seperti ini. Anak-anak udah selesai belum? Yuk sekarang kita mau menempel yuk. Kalau yang dari sekolah minggu itu sudah berupa stiker. Jadi tidak perlu pakai lem atau double tape lagi ya. Jadi kita tinggal tempel aja. Yuk kita kerjakan. Nah, dengan uangnya mereka membeli gandum. Nah, sekarang cari gambar uangnya, lalu tempel sebelah kiri dan gambar gandum di sebelah kanan. Setelah uangnya habis, mereka membeli gandum dengan ternaknya. Nah, cari gambar ternak, lalu tempel sebelah kiri dan gambar gandum di sebelah kanan. Setelah uang dan ternak mereka habis, mereka menjual tanahnya. Nah, tempel gambarnya di sebelah kiri dan Bapak Yusuf memberikan benih kepada mereka. Nah, tempel gambar benih di sebelah kanan. Tante Tuti udah selesai nih. Nah, seperti ini. Anak-anak sudah selesai belum? Anak-anak, kalau aktivitasnya sudah selesai, minta tolong mama papa untuk foto. Ya, jadi fotonya itu aktivitas bersama anak-anak ya. Jangan aktivitasnya aja yang difoto, tapi bersama anak-anak. Minta tolong papa atau mama untuk foto ya. Dan setelah difoto, aktivitasnya jangan lupa dikirim ke grup kelas masing-masing. Dan paling lambat pengumpulannya itu hari Rabu siang. Jangan lupa ya untuk dikumpulkan, dikirim ke WA kelas masing-masing. Sekolah minggu kita sudah selesai. Kita berdoa ya sama Tuhan Yesus supaya coronanya cepat pergi. Jadi kita bisa datang
ke sekolah minggu. Kita bisa ketemu teman-teman, ketemu om, tante, dan semuanya, ya. Nah, anak-anak, meskipun kita sekolah minggunya masih Zumba atau online, tapi kita tetap semangat ya. Kita tetap semangat. Kita berdoa ya sama Tuhan Yesus supaya coronanya bisa pergi. Kita semangat ya anak-anak semua. Anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau telah pimpin sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, terima kasih. Sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.